Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel Gali Ibra Dita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang standar usaha toko obat tradisional yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021. Nah, di dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut dijelaskan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan seharian, ataupun campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Untuk pedagang eceran obat tradisional adalah pelaku usaha yang memiliki sertifikat standar untuk memasarkan barang secara eceran langsung kepada konsumen dengan menggunakan sarana penjualan toko maupun sarana penjualan lainnya. Sedangkan toko obat tradisional adalah sarana yang mengadakan, menyimpan, menjual, atau memperdagangkan obat tradisional secara eceran kepada pelanggan. Nah, untuk persyaratan usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 meliputi persyaratan administratif. Persyaratan administratif ini berupa data lokasi usaha yang meliputi lokasi usaha dan gudang jika terpisah dari lokasi usaha. Yang kedua, surat keterangan kepemilikan atau sewa lokasi usaha. Tidak disebutkan berapa tahun sewa lokasi usaha, tetapi dalam standar usaha yang lain itu disebutkan waktunya 2 tahun. Kemudian pernyataan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha toko obat tradisional. Sedangkan bagaimana dengan durasi dan masa berlakunya? Jadi sertifikat standar usaha toko tradisional ini adalah legalitas untuk melakukan kegiatan usaha dalam bentuk pemenuhan standar untuk kegiatan berusaha yang diberikan melalui sistem OSS setelah memiliki NIB. Yang kedua, standar usaha toko tradisional ini wajib dipenuhi oleh pelaku usaha paling lambat 6 bulan sejak terbitnya sertifikat standar toko obat tradisional. Nah, sertifikat standar toko obat tradisional ini berlaku selama pelaku melakukan kegiatan operasional sesuai dengan standar usaha toko obat tradisional. Jadi tidak dijelaskan berapa lama sertifikat standar ini berlaku. Hanya memang penjelasannya itu adalah akan berlaku selama melakukan proses usaha sesuai dengan standar usaha toko obat tradisional. Kemudian ada persyaratan khususnya yang meliputi data SDM atau jumlah karyawan yang dimiliki, kemudian daftar fasilitas dan peralatan yang dimiliki, daftar obat tradisional yang dijual, meliputi nama obat, kemudian nomor izin edar, dan nama pemasok obat tradisional. Nah, untuk struktur organisasinya, jadi pelaku usaha atau pemilik usaha dapat berfungsi sebagai penanggung jawab kegiatan perdagangan eceran obat tradisional sesuai dengan standar. Dan pelaku usaha pun juga bisa merekrut personel atau karyawan untuk mampu menjalankan operasional usaha. Bila pelaku usaha tidak ada di tempat, maka pemilik usaha dapat mendelegasikan tanggung jawab kepada personel atau karyawan yang memahami dan dapat menerapkan standar usaha toko obat tradisional. Nah, jenis pelayanan yang dilakukan oleh toko obat tradisional meliputi penyerahan atau penjualan obat kepada konsumen. Disertai informasi minimal seperti nama produk, izin edar tradisional, tanggal kadaluarsa, dan atau pakai sesuai dengan informasi produk di dalam kemasan. Yang kedua, pelaku usaha dapat menjual produk melalui sistem elektronik atau toko online. Kemudian dapat juga menjual simplisia dengan memperhatikan aspek penyimpanan untuk menjaga mutu dan manfaat dari simplisia. Hal-hal yang dilarang itu meliputi tidak diperbolehkan meracik atau mengemas kembali obat tradisional.
Yang kedua, tidak boleh melakukan distribusi, penyaluran obat tradisional dalam jumlah besar ke sarana distribusi lain. Karena untuk operasional usaha distribusi obat itu ada pada perusahaan besar obat tradisional. Kemudian persyaratan produk, seluruh produk yang dijual harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dikecualikan untuk simplisia, keperluan industri dan keperluan layanan pengobatan tradisional. Nah, untuk penilaian dan pengawasan, jadi toko obat tradisional dikategorikan menengah rendah. Kemudian perizinan berusaha toko obat tradisional harus memiliki NIB dan sertifikat standar. Kemudian pemenuhan standar usaha toko obat tradisional dilakukan melalui pernyataan kesesuaian diri atau self declaration dari pelaku usaha di sistem OSS dan checklist. Gitu. Jadi demikian video tentang pelaku usaha untuk toko obat tradisional. Bila teman-teman bermaksud untuk mendapatkan update, jangan lupa untuk subscribe dan ditekan notifikasi loncengnya. Bila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan komen pada deskripsi di bawah. Materi dan penjelasan yang lain kami berikan dalam bentuk link di galiindradita.wordpress.com. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua yang berencana membuka usaha, jadi membuka usaha dalam usaha toko obat tradisional. Terima kasih. Salam sehat.